Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tidak lupa pula kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Siti Fadila Gesma dari Prodi S1 Keperawatan kelas 1B ingin menyampaikan sebuah ceramah yang berjudul Jaza'al hasanati al-hasanatu ba'daha, yang artinya pahala dari perbuatan baik dan sesudahnya. Dalam tafsiran Ibnu Katsir, kita ketika membahas tafsiran surah Al-Lail ayat 9 sampai ayat 10, yaitu qad aflaha man zakkaha, yang artinya sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Dalam tafsiran Ibnu Katsir mengatakan minatsawabi al-hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jaza'i sayyi'atu ba'daha, yang artinya diantara balasan kebaikan adalah kebaikan selanjutnya, dan diantara balasan kejelekan adalah kejelekan selanjutnya. Oleh karena itu, marilah kita berbuat baik kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena hal itu akan bertimbal balik kepada diri kita sendiri. Kita bisa belajar dari kisah sepotong roti. Nah, dalam sebuah kisah ini, suatu hari ada seorang janda, bisa kita sebut saja si Fulan, memiliki seorang anak laki-laki yang merantau. Nah, karena anaknya merantau, jadi dia hidup seorang diri. Dengan menghidupi dirinya sendiri, ia menjual roti. Pada suatu hari, ada seorang kakek-kakek tua pengemis yang sedang berada di depan rumahnya, di depan tokonya. Nah, si Fulan ini merasa iba pada pengemis tersebut. Jadi ia memberikan sepotong roti itu untuk diberikan kepada si kakek-kakek tersebut, si pengemis itu. Lalu setelah itu kakek itu membalasnya dengan perkataan, kebaikan ini akan bertimbal balik kepada dirimu sendiri. Jadi setiap hari itu berulang-ulang terus. Setiap hari pasti kakek-kakek itu datang ke depan toko si Fulan ini. Nah, si Fulan ini mulai jengkel karena ketika dia menjual, pasti ada saja si kakek-kakek ini. Tapi dia tidak bisa menolak untuk tidak memberikan kue ini. Nah, pada suatu hari ia berencana untuk membuat sebuah roti yang berisikan racun. Namun pada akhirnya ia tidak jadi memberikan kue yang berisi racun itu, karena ia ibah terhadap kakek-kakek ini. Karena dia tersadar lagi dengan perkataan si kakek-kakek ini bahwa perbuatan kebaikanmu ini akan bertimbal balik lagi kepada dirimu. Jadi dia memberikan roti yang berisi stroberi itu. Ketika tiba waktu anaknya kembali dari rantauannya, si anaknya bercerita bahwa selama ia merantau, ternyata dia telah kecopetan. Jadi pada saat itu dia tidak memiliki lagi uang untuk membeli makanan. Namun yang memberinya makanan selama ini adalah kakek-kakek yang tiba-tiba saja muncul memberikannya sebuah roti. Jadi dia sangat berterima kasih. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba si anaknya ini melihat kakek-kakek itu yang memberikan kue itu. Dia menunjuk, ibu, itu orang yang sering memberikan aku kue. Kenapa dia bisa ada di sini? Dia bilang seperti itu. Si Fulan ini langsung kaget
Dan di dalam hatinya ia mengatakan bahwa, astaga, bagaimana jika aku memberikan ia roti yang berisi racun, maka anakku akan keracunan dengan roti itu. Dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan pembelajaran bahwa perbuatan kebaikan kita akan bertimbal balik kepada kita. Kita tidak tahu bahwa kapan akan kembali pada diri kita sendiri kebaikan itu. Jadi cukup sekian dari ceramah saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.